Adegan di depannya benar-benar mengejutkan. Seorang gadis penuh memar. Arya memanggil polisi. Gadis itu dikirimkan ke rumah sakit. Untungnya, tidak bahaya. Ibunya bergegas melihat itu tidak ingin hidup. Menangis sampai kehabisan nafas. Tapi dokter memberitahu ibu itu. Sebuah berita yang membuatnya semakin sedih. Putrimu telah diserang. Ibunya mendengar ini, menangis seperti petir dan langit biru. Akhirnya menunggu sampai putrinya bangun. Ibu bergegas untuk bertanya siapa yang melakukan ini. Tapi putrinya langsung menutup tirai. Tidak ingin mengatakan sepatah kata apapun kepadanya. Sebenarnya ibu ini bukan ibu kandung anak itu. Gadis itu tidak mau melihatnya. Sampai ayah gadis itu datang. Gadis itu akhirnya membuka hatinya. Ternyata belum lama ini, di kelasnya, sebagai ibu guru, menemukan seorang laki-laki di kelas dengan sebuah ponsel. Jadi dia menyita ponsel laki-laki itu, dan melemparnya keluar jendela. Laki-laki ini menyimpan dendam. Di reuni teman sekelas tadi malam, anak laki-laki itu menyadari bahwa guru itu juga di sini. Gaun merah cerah, terlihat sangat mempesona di keramaian. Hati anak itu menjadi jahat. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menyapa gadis itu. Tapi dia tidak berharap gadis itu melepaskannya. Anak laki-laki itu tidak kembali ke tempat duduknya. Ditertawakan oleh teman-temannya. Ini membuat anak laki-laki itu malu. Dan di dalam hatinya, dan pikiran jahat muncul, hanya pada gadis itu. Saat berbicara di telepon di luar, 4 pria tiba-tiba muncul, memaksa gadis itu ke dalam mobil. Keempat orang ini adalah laki-laki itu dan teman-temannya. Di ruang kecil mobil ini, mengganggu gadis itu satu persatu. Gadis itu akhirnya pingsan. Tidak sadar, keempat orang itu mengira dia sudah mati. Baru saja memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Buang gadis itu ke dalam parit. Sampai dilihat oleh orang yang sedang berjalan dengan anjingnya. Tapi setelah polisi menangkap keempat anak laki-laki itu, setelah penyelidikan, bocah itu dinyatakan tidak bersalah. Dibebaskan dari penjara, anak perempuannya diserang dengan kejam. Menuduh si pembunuh setelah bangun. Ditambah identitas dokter. Pelakunya dihukum oleh hukum. Itu sudah pasti. Tapi tidak berharap latar belakang pelaku sangat menonjol. Menyuap forensik, menyimpulkan bahwa di dalam darah gadis itu mengandung alkohol. Hakim mengatakan bahwa kesaksian mabuk tidak dapat digunakan sebagai bukti. Tapi faktanya adalah, gadis itu tidak meminum alkohol malam itu. Kendaraan yang melakukan kejahatan itu juga sudah dibersihkan. Tidak meninggalkan bukti apapun. Dan menyuap beberapa orang dalam pesta. Mengatakan beberapa banyak orang yang meninggalkan pesta malam itu. Dokter bertugas untuk memberikan perawatan bagi anak perempuannya. Gadis itu direndam di dalam air kotor semalaman. Cairan yang tersisa di tubuhnya tidak dapat diidentifikasi. Itu saja, kasus yang kuat. Penyesatan oleh seorang wawancara. Dia bilang dia adalah seorang gadis yang nakal. Hakim mengumumkan, pelaku dibebaskan. Ayah gadis itu sangat sedih dan marah. Meninju penjahat itu di wajahnya. Tapi hakim malah menghukum ayahnya karena tidak mematuhi peraturan di pengadilan. Menangkap paksa ayahnya. Pelaku sebenarnya dibebaskan. Dan suami yang meninjunya benar-benar membuat ibunya putus asa menghadapi putrinya. Dia memutuskan secara pribadi mencari keadilan bagi putrinya. Keesokan harinya, ibunya mengikuti penjahat itu dari belakang. Tiba-tiba menginjak pedal gas. Mobil itu bergegas dengan cepat. Akibatnya dia harus berhenti oleh mobil yang melaju kencang. Ibu yang selamat dari itu tiba-tiba sadar. Sungguh tidak pantas untuk menukar nyawanya dengan nyawa seseorang. Dia ingin menggunakan cara lain. Biarkan semua pelaku itu membayar harganya. Jadi dia menemui seorang detektif. Mempelajari tentang keadaan semua pelaku. Malam hari, ibunya berada di sini, dengan dandanannya. Sebuah bar yang sering dikunjungi oleh para pelaku. Sedikit trik untuk memikat pria itu ke dalam mobil. Dan ketika pria itu bangun dengan bingung keesokan harinya. Saat menggunakan toilet di pagi hari. Tapi ternyata alat kelaminnya hilang. Kaki pria yang panik itu tergelincir. Lalu kepalanya terbentur keran air. Langsung kehilangan napas di tempat. Setelah melihat berita itu, gadis yang terluka akhirnya membuka hatinya, berani melihat sinar matahari di jendela. Dan saat ini ibunya berencana untuk membuat semua pelakunya membayar harganya.
Ini adalah pria yang suka berolahraga. Tapi ketika dia meminum protein setelah berolahraga, mulai memompa seluruh tubuhnya. Ketika pelayan menemukannya pingsan, ternyata ibunya sedang menghukumnya, pelaku yang telah menyerang putrinya. Sebagai guru biologi, sianida diekstrak dari apel. Diam-diam meninggalkannya di rumah pelaku. Masukkan sianida ke minuman protein pria itu. Setelah pria itu dikirim ke rumah sakit, dia telah menjadi lumpuh. Polisi mulai menyelidiki. Sepupunya menjadi subjek investigasi pertama. Di rumah sepupunya, polisi menemukan banyak apel tanpa biji, dan alat pengekstrak di wastafel, layar komputer, cara mengekstrak sianida. Dan semua ini supaya sepupu pelaku itu ditangkap. Tapi ketika polisi hendak pergi, menemukan kacamata merah di atas meja. Kemudian polisi itu menemui ibu itu. Karena korban dari beberapa kasus, semua berhubungan dengan gadis itu. Tepat ketika wanita itu mencari kacamata di tasnya, polisi mengeluarkan kacamata merah itu. Tapi ibunya mengeluarkan kacamata yang sama. Tapi polisi tidak terus mengejar. Mengingatkannya, Sampah terakhir memiliki catatan kriminal. Jangan main-main dengannya. Saat ini, pelaku terakhirnya, tapi dari mulut orang yang lumpuh. Mempelajari semuanya. Semua karena ibu gadis itu. Jadi dia datang ke rumah gadis itu, menembak dan membunuh suaminya. Ibunya melakukan yang terbaik untuk melindungi putrinya. Tapi ibunya adalah target penjahat ini. Cepat mengalahkan, mengikuti pria yang mengikuti putrinya yang melarikan diri. Tapi ketika pria itu mengarahkan pistol ke putrinya, sebuah tembakan mengenai lengannya. Ternyata polisi tiba tepat waktu. Ibu itu bergegas mengambil pistol yang jatuh ke tanah. Polisi membujuk ibu itu untuk meletakkan pistol, ingin menghukum penjahat ini sendiri. Dan saat ibu itu meletakkan pistolnya, mulut penjahat itu menunjukkan senyuman kemenangan. Ibunya menangis. Hasil akhirnya akan sama. Polisi yang jujur ini mengerti yang dikatakan ibunya adalah benar. Jadi dia memberikan senjatanya ke ibunya. Bajingan itu harus dibunuh dengan senjataku. Karena pada saatnya, penjahat itu akan melawan. Saya melakukan serangan balik. Dan semua ini dilihat oleh putrinya yang sembunyi di balik pohon. Gadis itu tersentuh oleh aksi ibu. Dia memanggilnya ibu untuk pertama kalinya. Ternyata putrinya itu tidak pernah memanggilnya ibu. Melawannya di mana-mana. Ini adalah film berdasarkan kisah nyata. Kekuatan. Ini memang sebuah kisah yang menyedihkan. Tapi, kekuatan manusia